Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Haikal dan Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah analisa perancangan sistem dan sistem basis data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas integrasi saya yang berjudul Sistem Distribusi Bantuan Kasus Kekeringan atau yang disingkat sebagai SIDIS Bansusker. Perkenalkan, saya Afnika Zulkarina Putri, NIM D11 2018-02560, D1161MI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait perancangan sistem yang telah saya buat. Yang pertama ada deskripsi sistem. Sistem distribusi bantuan kasus kekeringan ini nantinya akan berbasis Android, di mana sistem ini merupakan aplikasi pelaporan kasus kekeringan dan juga pelaporan kebutuhan untuk distribusi bantuan, di mana tiap-tiap daerah atau wilayah yang terkena kasus kekeringan dapat menginputkan data-data kasus kekeringan sesuai dengan keadaan di wilayahnya masing-masing, sehingga dalam keadaan emergensi, pihak-pihak yang berkewajiban menangani permasalahan ini seperti BNPB, BPBD, atau RHA dapat langsung melakukan distribusi bantuan sesuai dengan yang telah diinput oleh perwakilan dari tiap wilayah. Selanjutnya yaitu ada tujuan sistem. SIDIS Bansusker ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait data kasus kekeringan, juga data korban, kemudian ada data-data kebutuhan para korban kasus kekeringan. Kemudian untuk mempermudah melakukan pendistribusian, terus evaluasi, serta mempermudah program pelayanan kesehatan terhadap korban bencana kasus kekeringan. Kemudian di sini terdapat gambaran proses bisnis dari perancangan sistem saya, yaitu di sini pada bagian daerah atau wilayah, salah satu perwakilan yang terkena kasus kekeringan mendownload aplikasi distribusi bantuan bencana kekeringan. Setelah aplikasi terdownload, selanjutnya melakukan login menggunakan alamat email. Kemudian daerah atau wilayah melakukan input data diri dan data kejadian kasus kekeringan. Kemudian data yang telah diinput oleh daerah atau wilayah dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh admin. Admin itu ada BNPB atau BPBD. Kemudian tim RHA mendapatkan informasi berupa data kasus kekeringan dari hasil pengecekan kelengkapan data. Kemudian tim RHA melakukan identifikasi kebutuhan dan menilai dampak, lalu memberikan rekomendasi, kemudian melaporkan kepada pimpinan, lalu melakukan respons segera terhadap kasus kekeringan. Selanjutnya dari hasil kegiatan respons segera dilaporkan ke admin untuk dilakukan olah data dan update. Kemudian diinput dan dilaporkan ke sistem oleh admin, lalu sistem akan menampilkan hasil distribusi bantuan kasus kekeringan yang telah dilaksanakan oleh RHA. Selanjutnya di sini ada identifikasi sistem. Ada beberapa identifikasi sistem. Yang pertama ada identifikasi fungsi sistem, yang kedua ada identifikasi informasi yaitu berupa peta lokasi kejadian, peta persebaran distribusi bantuan, laporan kebutuhan daerah, serta laporan kesakitan atau korban jiwa. Kemudian ada identifikasi data, yaitu ada data lokasi bencana, data kabupaten kota, kelurahan desa, kecamatan RT RW, lama terjadi bencana, korban kesakitan atau korban jiwa, serta kebutuhan korban bencana. Kemudian ada identifikasi tujuan informasi. Untuk peta lokasi kejadian kasus kekeringan itu tujuannya untuk tim RHA dan pelayanan kesehatan. Peta persebaran distribusi bantuan untuk BNPB dan BPBD atau BPBD, laporan kebutuhan daerah kasus kejadian itu untuk BNPB, BPBD, tim RHA dan daerah atau wilayah. Kemudian laporan korban kesakitan dan jiwa, itu untuk tim RHA, pelayanan kesehatan dan daerah atau wilayah. Laporan hasil distribusi bantuannya untuk BNPB, BPBD, dan daerah atau wilayah terdampak. Kemudian ada identifikasi sumber data. Data lokasi kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, RT, RW, dan yang lainnya itu sumbernya berasal dari perwakilan daerah atau wilayah yang langsung menginput. Kemudian identifikasi usernya, itu ada perwakilan daerah atau wilayah terdampak, tim RHA, BNPB, atau BPBD. Kemudian identifikasi prosesnya ada login, identifikasi data, serta pengolahan data. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini sendiri ada dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri itu sistem harus mampu menggunakan atau melakukan pengelolaan data kasus kekeringan. Nah, kemudian sistem juga harus mampu digunakan atau menampilkan hasil informasi kasus kekeringan.
Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional tuh terdapat 3, yaitu operasional, keamanan, dan informasi. Operasionalnya itu berupa perangkat komputer, terus ada perangkat Android. Keamanannya itu sistem database aplikasi dilengkapi dengan password. Kemudian informasinya itu untuk menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi, menampilkan peta lokasi, menampilkan data korban, menampilkan laporan hasil distribusi bantuan, menampilkan laporan kebutuhan daerah, dan untuk menampilkan dokumentasi kondisi terkini daerah atau wilayah yang terdampak kasus kekeringan. Selanjutnya di sini ada gambaran flowchart terkait perancangan SIDIS Bansusker. Yang pertama yaitu wilayah atau daerah yang terkena kasus kekeringan akan mendownload aplikasi SIDIS Bansusker ya. Setelah melakukan download aplikasi, daerah atau wilayah melakukan melakukan login menggunakan email. Kemudian melakukan penginputan data diri dan data kasus kekeringan. Data yang telah diinput oleh daerah atau wilayah tersebut akan dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh admin. Dari hasil pengecekan data, tim RHA mendapatkan informasi berupa data kasus kekeringan dari admin. Setelah itu tim RHA melakukan respons segera. Dari hasil respons segera itu diberikan lagi kepada admin. Dari hasil respons segera itu diolah dan diupdate oleh admin. Kemudian admin menginputkan data tersebut ke dalam sistem, kemudian sistem akan menampilkan hasil distribusi bantuannya. Selanjutnya, di sebelah sini terdapat gambaran DFD. Yang pertama ada konteks diagram. Nah, di dalam konteks diagram ini sendiri ada user, admin, SIDIS Bansusker, dan tim RHA. User sendiri itu akan memberikan input data kasus kekeringan, login dan logout, serta mendownload aplikasi. Nah, dari sistem sendiri akan memberikan laporan hasil distribusi bantuan dan petunjuk penggunaan aplikasi. Kemudian dari admin akan melakukan mengolah dan mengupdate data, mengecek kelengkapan data yang diinput, serta login dan logout. Kemudian dari sistem untuk admin akan memberikan data user dan hak akses. Untuk tim RHA sendiri tidak hanya memberikan hasil pelaksanaan respons segera kepada admin dan mendapatkan informasi terkait data-data kasus kekeringan. Selanjutnya di sini ada gambaran DFD level 0. DFD level 0 ini sendiri hanya gambaran secara keseluruhan terkait login dan input. Makanya di sini ada tulisan login dan input. Yang melakukan input hanya user dan admin, sedangkan tim RHA hanya mendapatkan hak akses saja. Karena nanti di dalam aplikasi saat kita membuka aplikasi tidak langsung masuk ke halaman login, tapi langsung masuk ke halaman home, di mana di halaman home itu nanti akan terdapat beberapa dokumen-dokumen yang dapat dijadikan informasi untuk tim RHA, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada gambaran DFD level 1 login. Dalam pelaksanaan login, admin melakukan login, setelah itu dilakukan verifikasi. Jika login berhasil akan langsung masuk ke sistem, jika login gagal, sistem akan otomatis kembali ke dalam halaman login untuk agar pengguna bisa melakukan login ulang. Sama halnya juga seperti user. User login, terus akan dilakukan verifikasi. Jika berhasil akan langsung masuk ke sistem. Nah, jika login gagal akan melakukan login ulang. Ya, kemudian pada DFD level 2 input ini yang akan melakukan input hanya user atau user itu daerah atau wilayah terdampak ya, dan admin saja. User melakukan input data diri dan data kasus kekeringan, sedangkan untuk admin itu akan menginput data-data yang telah masuk dari user serta data-data yang dilaporkan dari tim RHA menjadi laporan hasil distribusi bantuan, ada laporan kebutuhan dan laporan korban, serta peta lokasi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambaran dekomposisi diagram, di mana pada bagian atas itu merupakan SIDIS Bansusker sistemnya, kemudian terbagi menjadi dua, antara ada login dan input. Login itu juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu verifikasi dan login ulang jika terjadi kegagalan pada login. Kemudian pada input terdiri dari 3, yaitu input data diri, data kasus kekeringan, dan data hasil olahan yang telah diolah dan diupdate oleh admin. Nah, di sini ada gambaran use case. Use case itu merupakan gambaran user dan admin itu bisa melakukan apa saja ya di dalam sistem. Nah, yang berwarna hijau ini adalah user. User dapat melakukan login, download, input data diri, data kasus,
edit ulang data diri, data kasus, kemudian dapat melihat laporan hasil yang telah diinputkan oleh admin, dapat memasukkan foto kondisi wilayahnya, juga dapat melakukan logout. Sedangkan admin dapat melakukan login, cek kelengkapan data, olah data dan update data, terus input laporan hasil distribusi. Kemudian admin juga dapat melihat hasil inputannya tadi, kemudian dapat melakukan logout juga. Selanjutnya, di sini ada gambaran desain interface dari sistem pelaporan. Nah, di nomor pertama itu ada tampilan utama saat membuka aplikasi. Kemudian yang nomor 2 menampilkan pengertian singkat tentang aplikasi. Dan nomor 3 ini merupakan tampilan home dari aplikasi yang tadi sempat saya jelaskan di awal, di mana pada tampilan home pengguna dapat melihat lokasi bencana dan beberapa dokumen. Selanjutnya di sini ada tampilan login. Nah, tampilan login ini di mana pengguna yang akan melakukan input data harus melakukan login menggunakan email atau menggunakan Google. Setelah itu di sini juga ada tampilan dokumen, ya, menu dokumen maksud saya, di mana segala bentuk hasil yang telah diolah oleh admin akan terkumpul di menu dokumen dan dapat diakses oleh pengguna yang sudah melakukan login saja. Jadi yang belum melakukan login pada saat mengklik menu dokumen itu tidak akan muncul apa-apa, karena yang hanya bisa melihat itu hanya yang sudah login saja. Oke, selanjutnya di sini ada 2 tampilan desain interface pada saat kita setelah melakukan login. Nah, yang pertama akan keluar input data kekeringan berupa data diri. Kita melakukan input data diri dulu, selanjutnya kita klik lanjut, maka akan muncul data kasus kekeringan. Kita harus mengisinya secara lengkap. Di situ ada tanda bintang merah, berarti itu wajib diisi. Kemudian kita submit. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam desain database, ya. Yang pertama ada IRD. Nah, di dalam gambaran IRD ini terdapat 9 entity, ya, 9 entity, yaitu ada entity user, kabupaten kota, kelurahan desa, kecamatan, RW, RT, kemudian korban dan kebutuhan serta admin. Nah, di setiap entity ini berelasi antara entity user berelasi dengan kabupaten sampai ke kebutuhan. Itu relasinya yaitu input data. Kemudian dari kabupaten sampai kebutuhan itu berelasi dengan admin, yaitu akan diolah dan diupdate oleh admin, seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambaran normalisasi database. Yang paling atas itu merupakan normalisasi bentuk pertama, di mana semua atribut yang ada dalam entity kita kumpulkan jadi satu dan kita bentuk dalam bentuk tabel seperti gambaran yang di atas. Kemudian untuk normalisasi bentuk keduanya kita kelompokkan lagi. Kita kelompokkan pada tiap-tiap entity-nya, kemudian kita tentukan primary key-nya apa. Nah, pada bentuk normalisasi ketiga ini, kita menentukan relasinya, menentukan relasi antar entity. Nah, jadi pada entity user, di sini terlihat pada entity user berelasi dengan entity kabupaten dan kota. Karena pada entity kabupaten kota terdapat ID wilayah, dan ID wilayah itu merupakan primary key dari entity user. Seperti itu. Jadi, dari semua entity yang ada di sini itu semua berelasi, termaksud pada entity user, kabupaten kota, kelurahan desa, kecamatan, RW, RT, korban dan kebutuhan tuh berelasi pada entity admin. Ya, yang terakhir kita akan masuk ke dalam struktur tabel dan kamus data. Di sini terdapat tabel user, kabupaten kota, kelurahan desa, dan kecamatan. Nah, pada tabel user terdapat 8 field dengan berbagai tipe dan ukuran. Dan di tabel user ini primary key-nya yaitu ID wilayah dengan tipe int karena karakternya angka. Kemudian untuk nama tipenya varchar karena karakternya itu huruf, gitu ya. Jenis kelamin tipenya enum karena karakternya pilihan, karena kan kalau jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk tanggal itu tipenya date karena kan tanggal kan ya. Kemudian untuk lokasi, kenapa tipenya saya pilihin, karena saat kita melakukan input lokasi itu data yang keluar tuh biasanya berupa angka. Ya, dan ini yang terakhir merupakan tabel data dari tabel RW,
RT, korban, kebutuhan, dan admin. Kurang lebih sama seperti penjelasan di struktur tabelan kampus data sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.